Oke, shalom, damai di hati. Puji Tuhan malam ini kami kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali mengajak kita semua yang ada di rumah yang menonton lewat live Facebook untuk memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Mohon maaf kami melaksanakan acara ini yang seharusnya setengah 8 malam jadi sekitar hampir jam 9. Kenapa? Karena ada ibadah pria kombapa jemaat di Gemim Numut, jadi kami harus menunggu sampai ibadah selesai, baru kemudian kami melanjutkan dengan live, supaya tidak tumpang tindih. Dan malam ini tidak mengurangi sukacita, kita semua yang lagi di rumah, lagi menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga, ataupun juga lagi makan malam mungkin, atau lagi beraktivitas, mari jangan jadi penonton, tapi nikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin berdonasi, di frame Facebook itu ada nomor rekening. Tujuannya untuk apa? Kami ingin menghimpun dana membantu anak-anak yang berkekurangan. Terima kasih untuk para donatur yang sudah berpartisipasi di edisi yang pertama. Masih ada edisi kedua dan ketiga yang kami akan bagikan kembali kepada anak-anak yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi informasinya nanti akan kami terus update untuk Anda semua. Dan malam ini mari kita siapkan hati pikiran kita, sekali lagi jangan jadi penonton, tetapi mari kita betul-betul rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan seperti biasa saya masih ditemani teman baik saya, keyboardis kita Fendi. Oke, ada gitaris yang juga teman baik Andix ya. Dan bersama teman-teman yang akan memimpin pujian pada malam hari ini. Baik, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini.
Kita semua sama-sama memuji Tuhan malam hari ini. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise
ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pungli. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pungli. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pungli. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, Mari kita datang merendahkan diri dapat hadirat Bapa. Kita perlu sebagai bangsa, sebagai pribadi datang kepada Tuhan, mohon pengampunan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan biarkan Dia memulihkan kita, termasuk akan memulihkan bangsa ini, termasuk akan membaharui perekonomian kita sekalian di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami datang merendahkan diri depan hadirat. Tuhan ampuni baharui kami. Ya Bapa, baharui kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau mati di kayu salib untuk mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita memuji-muji Tuhan, meninggikan namanya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari kita mau menyerukan nama Yesus. Kita bangkit serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju, Maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, Maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Maju, Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Tuhannya segala raja. Dialah raja. Dialah Tuhan. Dialah raja. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya ada hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita malam ini. Walaupun kita mungkin menyaksikan tayangan ini lewat Facebook Live di rumah atau dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi kami mengingatkan bahwa di frame Facebook Live yang sedang Anda saksikan itu ada keterangan tentang donasi. Mungkin kami tidak terlalu lengkap, tapi kalau Anda baca flyer yang kami kirim sebelumnya, donasi yang Anda kirimkan ini adalah untuk membantu anak-anak membutuhkan yang terdampak COVID-19. Di video yang ada di akun saya sebelumnya juga, kami sudah memposting anak-anak siapa yang kami jadikan sasaran untuk membagikan snack pada edisi pertama. Kami masih akan terus melakukan ini, kemungkinan besar mungkin hari Sabtu atau di minggu depan kami akan membagikan di tahap yang kedua. Jadi masih sangat dinantikan dan ini tidak dipaksakan. Sekali lagi malam ini kami tidak mengajak Anda semata-mata untuk berdonasi, tapi siapa yang tergerak hatinya, siapa yang Tuhan gerakan untuk memberi dalam pelayanan, untuk membantu anak-anak yang membutuhkan akibat terdampak COVID, silakan. Ada nomor telepon bisa Anda hubungi, dan percayalah bahwa pertanggungjawaban kami selain kepada Bapak Ibu semua, tetapi juga kepada Tuhan. Terima kasih sebelumnya juga saya mengucapkan kepada para donatur yang sudah berbagi di edisi pertama, memberi sebagian dari apa yang mereka miliki, berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk membantu anak-anak. Dan malam ini sekali lagi saya mengingatkan, kita tidak sedang menonton atau menyaksikan tayangan ini, tetapi saya rindu dan kami semua di sini rindu agar kita boleh memuji menyembah Tuhan. Kita masih akan terus menyembah Tuhan malam hari ini. Mari sekali lagi jangan jadi penonton, bisa menyanyi lagu ini, bisa menikmati hadirat Tuhan. Baik Anda mungkin yang lagi di jalan atau lagi di rumah, kalau perlu mungkin bisa ajak keluarga untuk bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Saya mengundang yang terkasih Evelyn untuk bisa mengajak jemaat untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini, kita patut bersyukur sebab banyak hal yang mau Tuhan ajarkan. Dulu mungkin kita tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Waktu bersama keluarga, waktu bersama dengan orang yang terkasih, bahkan nafas kehidupan yang merupakan berkat Tuhan yang tidak ternilai harganya. Namun kita melihat dari bulan Maret, ketika negara kita boleh mengalami bencana ini, sampai pada saat hari ini, kita masih dalam keadaan sehat, kuat. Tuhan sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan tetap atas kehidupan kita. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bahkan Tuhan menunjukkan hal-hal yang ajaib. Mungkin beberapa dari kita mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Beberapa juga di antara kita mungkin berada di dalam keadaan yang terjepit. Namun percayalah pada malam hari ini, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita merasakan ketenangan. Dan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka kita ada di dalam lindungan Allah Bapa di surga. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah
mengalami masalah, persoalan, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Percayalah, firman Tuhan berkata, orang yang berada di dalam lindungan yang Maha Kudus, yang berada di dalam naungan Bapa di surga, berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupannya. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan bagian kita. Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya untuk kita anak-anak-Nya. Bahkan burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di taman pun berhiasi aneka warna. Apalagi anak-anak-Nya. Kita adalah anak dan kita boleh berkata, Bapa, aku anakmu. Aku membutuhkan Engkau lebih dari segalanya. Dan percayalah, ketika kita menyembah dan menyenangkan hati Tuhan, maka berkat Tuhan akan menaungi kehidupan kita. Lukas 6 ayat 33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka percayalah segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Bapa, Kau setia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penghormatan kepada Bapa di surga. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang mulia. Karena itu kita harus penuh hormat, tunduk dan taat di dalam kekudusannya. Mari kita masih dalam tunduk, kita masih tunduk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Untuk setiap waktu, untuk setiap jam, untuk setiap kehidupan yang Dia beri dalam hidup ini. Ketika apapun yang terjadi dalam hidup ini, kesulitan, tantangan, apapun yang menimpa kita. Mari saat ini, kita katakan kita mau selalu bersyukur. Karena Tuhan yang sudah memberi hidup ini, kita mau selalu bersyukur. Mari saat ini kita naikkan pujian ini. Kita mau menyembah Tuhan kita.
yang begitu baik dan sungguh baik. Ku mau selalu bersyukur. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita mau selalu bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau meninggikan, menyembah Dia. Sekalipun itu pahit, tetapi itulah Tuhan. Mari saat ini kita tetap terus meninggikan Dia lewat pujian ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat bagi setiap orang, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang kami naikkan pada malam hari ini dapat membawa berkat bagi Bapak Ibu
Ibu yang sementara menyaksikan acara ini. Dan disilakan bagi Bapak Ibu yang sementara menyaksikan acara ini, kalau ada yang mau merequest lagu, silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, sekali lagi saya terus mengingatkan dari awal bahwa ini bukan show atau performance, tetapi ini adalah sebuah ekspresi kami untuk rindu memuji memuliakan nama Tuhan, mengajak kita semua juga dimanapun berada untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Jadi kami bukan penyanyi-penyanyi profesional, tetapi kami rindu untuk berbagi kehidupan, berbagi hal-hal yang bisa membangun Bapak Ibu saudara-saudara, daripada kita setiap hari hanya hidup dengan berita-berita soal bagaimana makin bertambah yang positif, COVID-19, situasi ekonomi yang makin sulit, tetapi lewat penguatan pujian penyembahan, kita justru malah akan terus terdorong untuk semakin menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali. Suasana berubah, situasi boleh berubah, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Dan sekali lagi tujuan kami mengadakan ini selain untuk kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan, kami rindu juga untuk berbagi. Seperti tagline kami, We Care Worship Project. We care, kami peduli. Kami peduli dengan situasi yang terjadi. Kami tidak hanya ingin bahwa ya hidup kami sudah nyaman, kami tidak peduli dengan online. Tetapi kami belajar di tengah-tengah ketidaknyamanan kami sekalipun, kami rindu untuk berbagi dengan orang lain. Dan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara di rumah juga terdorong untuk hal yang sama, tetapi tidak tahu ingin menyalurkannya kemana. Di frame Facebook Live pada saat ini itu ada nomor telepon, WhatsApp, atau juga nomor rekening yang bisa digunakan. Kalaupun ada nomor rekening lain yang ingin digunakan, silakan menghubungi nomor WhatsApp, kami siap memfasilitasi. Atau juga mungkin ingin memberikan secara tunai. Ada beberapa teman yang share bagaimana kalau ingin membantu lewat pengadaan pakaian. Kami menerima apapun bentuknya, karena itu akan disalurkan langsung kepada anak-anak yang membutuhkan. Kami tidak akan terlalu panjang lebar menjelaskan anak-anak seperti apa, tetapi bisa dilihat di video-video di postingan saya sebelumnya yang juga sudah di-share di YouTube. Siapa-siapa anak yang kami bantu, dan kami tidak menspesifikkan kepada satu organisasi, tapi kami jalan-jalan seputar kota Manado, tentu dengan memperhatikan standar penanganan COVID, soal penggunaan masker, hand sanitizer dan sebagainya. Dan kami membagikan kepada anak-anak yang betul-betul membutuhkan. Dan itu menjadi kerinduan kami. Silakan Bapak Ibu yang terdorong untuk bisa membantu pelayanan ini, tidak dipaksakan. Kalaupun tidak apa-apa. Tentu dalam doa itu sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Tuhan berkata lewat firman Tuhan bahwa jika dua orang meminta bersepakat meminta sesuatu, maka Tuhan akan memberikannya. Dan kita percaya bahwa sebelum kita minta sekalipun, Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Sesi kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ini akan lebih banyak bercerita tentang kesaksian. Jadi saya memberikan PR kepada teman-teman pemuji-pemuji di sini. Silakan pilih lagu favorit yang menjadi berkat, yang jadi kesaksian. Silakan dinyanyikan, tetapi ceritakan kenapa pujian itu begitu menjadi berkat. Entah mungkin peristiwa itu sudah terjadi di waktu yang lampau atau waktu sekarang. Dan ini akan menjadi sesi 2 kita. Sudah siap semuanya? Saya kembalikan kepada teman-teman pemuji penyembah yang akan membawakan pujian pertama adalah Vini. Ya. Oh iya, jadi di sini ada Vini, seperti saya bilang tadi ada Andix yang di gitar, ada Fendi di keyboard, ada Vini, ada Kak Lintar, Kak Lisye, tuan rumah di tempat ini, ada Kak Evelyn. Langsung mau panggil Kak Evelyn sekarang. Kemudian ada Alvin yang tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Di belakang layar mungkin tidak terlihat, tapi ada dokumentasinya. Ada Virgi di bagian teknis, ada soundman kita Bapak Barce, ada bagian multimedia ada Claudia, ada tukang foto kita ada Randi, ada support team juga Ibu Leslie, ya. Dan malam hari ini pokoknya kita rindu agar acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan kenapa tadi agak terlambat? Ya, kenapa tadi agak terlambat? Karena
kita harus menyesuaikan dengan waktu karena tadi ada ibadah dalam rangka Hari Persatuan Kombapa Gemim. Jadi saya sudah ibadah Kombapa, postingannya kan 7:30, tapi kita selesai dulu ibadah pria Kombapa di gereja, baru kemudian kita lanjut dengan live pada malam hari ini. Dan sedikit bercerita Bapak Ibu Saudara, cerita ini menguatkan saya secara pribadi sebenarnya. Bahwa pada beberapa waktu lalu ketika saya juga dalam masalah pergumulan, Bapak Anies boleh di sini? Saya diberikan satu bacaan yang menguatkan saya pribadi. Di edisi pertama saya juga sudah berbagi kesaksian ini sebenarnya. Bahwa pada waktu itu saya membaca kisah Daud di Gua Adulam. Ini betul-betul menguatkan saya pribadi bagaimana cara saya memandang masalah. Dan saya rindu berbagi ini juga dengan teman-teman semua. Daud di Gua Adulam. Bisa search, cari pembacaannya. Saya tidak ingin ungkapkan supaya kita juga boleh membuka Alkitab. Tapi inti ceritanya begini, bahwa pada waktu itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Raja yang berkuasa pada waktu itu mengejar seorang anak muda. Kayaknya kita bisa bayangkan bagaimana ketakutan, bagaimana kegundahan, kegelisahan yang dialami oleh Daud. Dan sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, Daud berseru meminta pertolongan. Kalau kita baca Mazmur Daud, bagaimana dia meminta pertolongan ketika dikejar-kejar oleh musuh. Dia memohon, dan tentu sebagai manusia, dia ingin mendapatkan penghiburan. Dia ingin mendapatkan sebuah penguatan ataupun perlindungan. Mungkin Tuhan dalam gambarannya mengirimkan orang-orang kuat untuk melindungi dia. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa Daud ke Gua Adulam. Daud yang punya masalah dibawa Tuhan ke Gua Adulam. Mungkin pikir Daud di Gua Adulam tempat pelindungan yang aman, Saul tidak akan mengejar dan Allah akan melindunginya. Tapi pada kenyataannya ketika dia berada di Gua Adulam, dia berhadapan dengan orang-orang atau dia ada di tengah-tengah orang-orang yang juga punya masalah yang hampir mirip dengan dia. Ada yang dikejar-kejar karena masalah hutang piutang, ada yang karena lari dari sukunya karena melakukan pembunuhan dan sebagainya. Orang-orang yang diperhadapkan dengan Daud pada waktu itu adalah orang-orang bermasalah. Dan apa yang terjadi kalau kita membaca berita atau cerita berikutnya, Daud menghibur mereka dan dia menjadi pemimpin mereka. Menjadi pemimpin yang sangat loyal. Di situ kita belajar bahwa ternyata ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya masalah, mungkin selama ini kita berdoa agar Tuhan memberikan kita keringanan, memberikan kita kelegaan, tetapi malah yang Tuhan kirimkan adalah orang-orang yang bermasalah untuk kita hibur. Kita yang bermasalah yang butuh dihibur, malah Tuhan kirim orang yang bermasalah untuk kita hibur. Tetapi justru disitulah penghiburan dari Tuhan. Ketika Daud menghibur mereka yang lagi bermasalah padahal dirinya sendiri bermasalah, penghiburan, penguatan dari Tuhan jadi bagian Daud. Ini menjadi satu berkat buat saya sehingga di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah kita punya masalah, di tengah kita juga mungkin punya pergumulan, jangan tutup mata, jangan berhenti untuk melihat bahwa di belakang kita, di samping kiri, muka depan kita, ada banyak orang yang juga punya masalah yang butuh kita hibur, entah dengan senyuman, entah dengan penguatan. Daripada saya selama masa COVID ini berkomitmen untuk tidak memposting soal berita tentang COVID. Berapa pasien, saya memposting berita-berita tentang penguatan-penguatan. Berita-berita positif sehingga ketika orang membaca, itu merupakan sebuah hal yang akan menguatkan orang lain. Daripada kita hanya men-share kekhawatiran yang akan membuat dunia bukan tambah atau kita pun tidak akan bertumbuh. Dan tidak akan tambah kuat, tetapi malah akan tetap dalam kekhawatiran. Oke, sudah lengkap kembali formasi. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita atau saya serahkan ke Vini, mari saya rindu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu, paling tahu siapa kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan apa yang sedang kami hadapi. Engkau tahu masalah apa yang kami hadapi. Di tengah-tengah ancaman situasi ekonomi yang tidak menentu. Banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan. Banyak di antara kami yang kehilangan sebagian besar penghasilan. Mata pencarian kami yang tidak menentu dan tidak tahu lagi kami mencari pertolongan kemana. Kami satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tetap jadi bagian kami. Kami bukan orang sempurna Tuhan. Tuhan dapati kami bahwa kami bukan orang-orang yang suci, yang kudus, yang tanpa dosa. Malah sebaliknya Tuhan. Mungkin di tengah-tengah situasi ini kami jadi begitu stres dan begitu sensitif. Sehingga kami seringkali marah, kami emosi, kami bersungut-sungut, kami lari ke hal-hal yang negatif. Malam ini Tuhan, kami rindu dapat penguatan kembali dari Tuhan, bahwa Tuhan masih memegang kendali. Dan biar kami belajar mengerti semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh yang menonton tayangan ini,
boleh dijamah oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengenal kami Tuhan. Bawa kami agar semakin hari kami semakin setia kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pujian berikutnya kita akan dengarkan. Sekali lagi sesi 2 adalah pujian favorit dari masing-masing penyanyi yang disertai dengan kesaksian. Silakan. Yang pertama Vini, curhat mungkin. Bukan ya? Shalom, damai di hati teman-teman, bahkan pun yang ada di tempat ini, bahkan juga yang menyaksikan acara kita dari tayangan live di Facebook. Malam hari ini orang diberikan PR untuk menyanyikan, membawakan pujian yang merupakan pujian favorit orang masing-masing. Lagu ini kita rindu bawakan karena beberapa minggu belakangan ini merupakan pujian yang menguatkan kita pribadi. Kalau mau dilihat keadaan torang beberapa bulan terakhir, mungkin tidak pernah torang pikirkan sebelumnya. COVID datang mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam torang kehidupan. Beberapa bulan terakhir ini, hari demi hari kita mendengar satu persatu, tapi teman-teman datang curhat, atau mungkin curhat di Facebook atau di story, kena dirumahkan, di PHK dari pekerjaan masing-masing, satu persatu. Kemudian setiap hari dengar berita tentang semakin hari semakin bertambah orang-orang yang meninggal karena kasus COVID ini. Tidak hanya sampai di situ saja, 2 minggu terakhir mendengar kabar dari Amerika, di mana di sana ada terjadi kekacauan. Kita yakin orang semua tahu kisah itu. Dan satu malam kita merasa bahwa Tuhan, kenapa dunia semakin kacau seperti ini? Banyak hal yang menjadi orang petumpuan sebelumnya. Pekerjaan, orang rasa orang kuat menghadapi kehidupan karena orang ada pekerjaan. Orang merasa orang kuat karena orang badan fit, orang masih muda. Namun beberapa bulan ini semuanya berubah. Dan di tengah-tengah ketakutan kita, malam itu kita buka Facebook dan lihat ada satu renungan yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan. Dia pun share ketakutan yang dia rasakan, namun di renungan itu dia bilang, firman Tuhan yang kembali mengingatkan dia bahwa apapun yang terjadi saat dunia mau goyah, apapun yang terjadi di sekeliling torang, kalau torang berpegang teguh pada Tuhan, torang akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Walau 1000 rebah di samping kiri, 10.000 rebah di samping kanan, namun saat orang berpegang pada Tuhan, orang tetap akan naik dan bukan turun. Kita rindu, kita mau menyanyikan pujian ini dan mengajak kita semua boleh dapat menyanyikan pujian ini bersama. Bersama Dia ku tak
kasih dan kita mendengarkan pujian selanjutnya akan dibawakan oleh Tante Emre. Puji Tuhan, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya pribadi sebagai seorang ibu. Kejadian ini 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan Juli. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu banyak sebenarnya kesaksian hidup saya pribadi dan keluarga. Namun, salah satu di antara kesaksian itu yang benar-benar membuat saya merasakan bahwa salah satu dari apapun yang kita miliki tidak berarti apa-apa. Apapun yang kita miliki, harta benda, kekayaan, jabatan, ada satu saat tertentu bahwa uang tidak lagi penting dan yang kita butuhkan hanyalah Tuhan. Pada waktu itu anak saya Yehuda Aseng, waktu itu dia divonis dokter ada 5 lubang di dalam jantungnya. Dan secara manusia, sebagai orang yang masih muda, dia berkata bahwa ini masa kita sakit-sakit terus. Namun pada waktu itu saya bilang kepada dia bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ayub menarik pandangan Tuhan, kesetiaan dan kejujuran, kesalehannya, sehingga dia menjadi satu-satunya orang yang membuat Allah terpesona karena kesempurnaannya. Namun Ayub pun dicobai oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu saya berkata kepada anak saya bahwa belum sama dengan Ayub. Jadi yang ada di dalam hati saya bahwa Tuhan, kalau Engkau izinkan ini terjadi, itu berarti kami akan kuat melalui semua ini. Dan pada waktu itu saya mendengarkan pujian ini dari Pastor Weliar Kauntu, dan kesaksian yang ada di dalam lagu ini adalah tentang seorang hamba Tuhan yang berpenyakit jantung. Dan pada waktu itu saya merenungkan, benar di dalam kehidupan kita kadang kita bingung, kita mohon-mohon pada Tuhan siang dan malam, kita tengking segala kuasa kegelapan. Kita mengeluh atas sakit penyakit, kita usir segala penyakit. Namun satu hal, kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih. Kita lupa bahwa nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan, walaupun dalam keadaan sakit, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau ajak bagi kita semua pada malam hari ini, apapun keadaan kita. Mungkin ada juga yang menyaksikan live kami pada malam hari ini yang mungkin ada di dalam isolasi, karantina, atau mungkin pun sudah dinyatakan dokter positif COVID-19. Percayalah bahwa kuasa Tuhan menembus batas apapun. Dan ketika kami bersyukur, saya selalu menyanyikan lagu ini bersama dengan anak-anak, suami, keluarga, memuji menyembah Tuhan, doa, puasa. Kami mengalihkan pengeluhan kami menjadi rasa syukur setiap hari, setiap saat. Kami berkata terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi mengeluh atas sakit penyakit anak kami. Saya hanya berkata bahwa Engkau menciptakan anakku Tuhan sempurna. Dan aku klaim dalam nama Yesus, aku bersyukur atas segala perkara yang Engkau berikan. Itu tandanya Engkau percayakan. Dan kami mampu menghadapi semua. Kami bersyukur dan bersyukur. Dan saya klaim bahwa anak saya tidak akan dioperasi. Padahal pada waktu itu
Dokter Lucia Panda sudah membuat rujukan bahwa anak saya akan dioperasi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta. Namun setelah perawatan 1,5 bulan, saya boleh saksikan bahwa ketika kita bersyukur atas segala apapun yang menimpa kita, kita punya Allah yang dahsyat. Allah itu tidak cukup hanya didengung-dengungkan, Allah dahsyat, Allah luar biasa. Allah itu harus kita alami. Mengalami Allah, mengalami mujizat akan membuat kita terheran-heran. Mungkin orang berkata, tidak mungkin, tapi kami sudah merasakan. Saya sudah merasakan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan buat. Jadi saya tidak pernah takut dengan COVID-19. Secara manusia, saya hanya berkata bahwa Tuhanku lebih dahsyat daripada apapun. Dan akhirnya Dokter Rongsen anak saya dan dia berkata, luar biasa, mujizat terjadi. Anak saya tidak perlu dioperasi. Semoga puji-pujian ini menguatkan kita semua. Mungkin ada yang sedang menonton. Percayalah, kalau sakit jantung boleh disembuhkan. Apa bedanya dengan COVID-19? Apa bedanya dengan penyakit yang lain? Tuhan juga bisa membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari meninggal. Kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang mati, Allah yang disalib, Allah yang bangkit pada hari yang 3. Bahkan Allah adalah Allah yang ajaib yang memberikan kita Roh Kudus, menolong kita selama di bumi ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita benar-benar fokus pada keagungan dan kebesaran Tuhan, jangan kita lihat sekeliling kita. Kita pandang Tuhan yang lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus. Bangsa Israel yang bersungut-sungut dengan pergumulan. Tuhan sudah kasih mujizat, mereka bersungut. Sudah ada tulah, mereka tetap bersungut. Tuhan beri mujizat, mana dari sorga, mereka tetap bersungut. Dan mereka tidak bisa melihat Kanaan. Saudara, COVID-19 ini tidak sebanding dengan 10 tulah di tanah Mesir. Jangan kita bersungut, kita belajar. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan karena aku ada saat ini hanya karena Engkau. Terima kasih Tuhan apa yang tak pernah kupikirkan Engkau sediakan. Saya
Saya percaya ketika kita mengucapkan haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur. Kita bukan saja akan bebas dari pandemi ini, namun kita akan melihat tanah Kanaan, yaitu sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Yesus. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Pujian selanjutnya kami serahkan kepada Alvin. Ya, shalom untuk Bapak Ibu, bahkan teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung dari kami di malam hari ini. Sedikit kesaksian yang akan saya bawakan di malam hari ini. Tentunya sebagai manusia kita semua tidak pernah lepas dengan yang namanya masalah. Setiap manusia mempunyai porsi masing-masing yang Tuhan berikan untuk kita menghadapi setiap masalah yang ada. Dan seringkali kita tidak mengerti dengan apa maksud Tuhan dari masalah yang kita hadapi tersebut. Kita sering mengeluh, kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa masalah seperti ini bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Dan situasi dan kondisi saat ini boleh mengajarkan kita juga, boleh juga membuat kita untuk melihat orang-orang yang di sekitar kita. Saya pribadi terketuk hatinya atau merasa juga memiliki hal yang sama dengan beberapa orang yang saat ini sedang terkena masalah karena pandemi COVID-19. Dalam dunia pekerjaan yang kita tahu bersama bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, di PHK, dirumahkan. Dan saya adalah salah satu dari beberapa orang tersebut yang menghadapi masalah tersebut. Saya sampai saat ini masih dirumahkan dari kantor saya dan kedepannya nanti tidak tahu seperti apa. Belum ada kejelasan apakah masih akan tetap dipekerjakan atau tidak. Jadi saya menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu baik. Entah nantinya akan terus bekerja di tempat itu ataupun nanti tidak akan bekerja di tempat itu, saya percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang lebih baik dari itu. Dan saya juga mengingat bahwa masalah yang Tuhan berikan kepada kita tidak melewati batas kemampuan kita masing-masing. Nah, di sini saya mengajak untuk teman-teman yang mungkin merasakan hal, Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama dengan saya,
bahwa kita percaya, kita kuatkan hati kita teguhkan hati kita datang kepada Tuhan karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita semua. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya. Tangan Tuhan selalu terbuka. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangan.
akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu berkat. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Bapak Ibu yang masih menyaksikan acara malam hari ini, satu hal bahwa ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami setiap masalah, aminkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena setiap masalah yang terjadi pasti ada maksud Tuhan di dalam Dia membentuk kehidupan kita. Namun satu hal, ketika kita punya masalah, janganlah kita takut atau kita mengalami keminderan untuk kita mau tetap terus mewartakan firman Tuhan. Seperti yang saya dengar ada seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Rubim Adi, yang pernah membawakan khotbah bahwa seperti cerita yang disampaikan oleh Saudara Victor tadi, bahwa ketika Daud punya masalah, dia lari dan dia bertemu dengan orang-orang yang bermasalah. Tapi Tuhan pakai dia untuk memberitakan firman lewat orang-orang yang bermasalah. Jadi ketika kita punya masalah, ternyata kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang bermasalah. Padahal kita juga butuh ditolong, tapi akhirnya kita menolong orang. Seperti itu khotbah atau firman Tuhan yang pernah saya dengarkan dan juga dialami oleh teman-teman seperti yang sudah diceritakan oleh Saudara Victor tadi. Jadi itulah satu hal bahwa setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini karena ini adalah pujian terakhir untuk live kita malam hari ini. Jadi pujian ini merupakan pujian kita yang terakhir di malam hari ini. Sebelum nanti kita akan close. Mari kita naikkan pujian ini. Allah turut bekerja. Pujian dari Maria Sandi. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu
Ya, saya mengundang teman-teman singers, leader untuk bisa mengambil tempat di depan sambil tetap memperhatikan jarak. Kita akan akhiri live praise worship malam hari ini dengan doa. Oke. Dan Bapak Ibu sekali lagi yang tergerak hati silakan bisa menghubungi nomor telepon ataupun WhatsApp dalam bentuk apapun. Entah itu paket snack atau mungkin ada bantuan-bantuan dalam bentuk lain yang ingin Anda bagikan, silakan. Dan saat ini saya kembali ingin menyampaikan bahwa Anda bisa melihat riwayat kegiatan kami di postingan-postingan yang sebelumnya ada di Facebook saya dan juga beberapa dokumentasi yang juga saya bagikan di link YouTube. Dan Jumat depan kalau Tuhan berkenan kita juga pasti akan terus mengadakan live worship. Hari ini sebenarnya edisi 3, kalau di frame mungkin edisi 2, jadi ada kesalahan teknis. Dan semoga masih akan ada terus untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya, kita berdoa. Tapi sebelumnya mari kita dengan lembut kita katakan, berikan ku hati seperti hatimu. Mari saya ajak juga kita semua yang sedang menyaksikan live ini untuk kita tunduk kepala sambil kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biar segenap hidup kita, semua yang ada dalam diri kita boleh dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Sekali lagi kita hanya alat. Berikan kami hati-Mu Tuhan untuk menjadi alat bagi bangsa kami, bagi sekeliling kami. Berikan ku hati. Kita angkat pujian ini. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Biar pujian ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Biar apa yang kami boleh ungkapkan malam ini lewat kesaksian, pujian, penyembahan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan hidup kami yang kudus, yang hidup. Ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami. Bukan hanya kami, tapi kami juga membawa kehidupan bangsa kami Tuhan. Kota kami yang kami cintai, provinsi ini Tuhan. Kami terus berdoa bergumul agar pemulihan terjadi, umat Tuhan tetap dikuatkan. Bangsa ini makin kuat di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan berikan hikmat pengertian kepada para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, jajaran menteri kabinet yang ada, seluruh pemimpin-pemimpin daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat lingkungan Tuhan. Diberi hikmat dalam mengatasi semua yang sedang dihadapi yang melanda dunia Tuhan lewat pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Engkau sayang kepada bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi kami umat-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini mungkin tidak peduli, tidak memperhatikan sekitar kami. Tapi kami rindu Tuhan, makin hari kami akan terus makin dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi alat, menjadi kesaksian. Ketika dunia saat ini sedang butuh penghiburan, butuh penguatan. Biar ini boleh menjadi doa kami Tuhan. Kuatkan kami dalam kami melewati semua proses yang Tuhan izinkan. Karena kami percaya bahwa setiap proses yang terjadi akan membawa kami lebih lagi dan lebih lagi. Biar nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Siaran ini boleh selesai, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus jadi bagian kami semua. Kami yang ada di sini maupun kami yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dan bagi mereka-mereka yang tergerak hati untuk membantu, kami tahu Tuhan bahwa bukan kebetulan, tetapi Tuhan sendiri yang menggerakkan.
Dan kepada siapa akan kami berikan, itu pun Tuhan sendiri sudah mengaturnya. Sekali lagi kami hanya alat-Mu Tuhan. Terima kasih berkati kami semua, keluarga kami masing-masing, kami yang ada di sini yang bertugas, tim singers, pemain musik, bahkan juga untuk semua yang menyaksikan lagi di rumah kami dan keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akhiri siaran kami. Dan dalam perkenanan Tuhan kami akan kembali melanjutkan semua tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami, keberadaan kami, masalah kami Tuhan kami serahkan kepadamu. Dan kami tahu bahwa Tuhan memberi kelegaan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bawa doa kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Biar nama-Mu semakin dipuji, ditinggikan. To God be the glory. Terima kasih. In the name of Jesus we pray. Mari semua kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.